Oke, selamat pagi juga semua. Ini lanjutan materi kelas 11 mengenai pembukuannya, laju pembukuan. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana kau mengerjakan jurnal umum. Nah, kalau di kelas 11 setelah pembukuan jurnal umum, kemudian masuk ke buku besar. Nah, apa itu buku besar? Pembukuan yang mencatat transaksi yang sejenis. Jadi nanti dari buku besar kau bisa lihat berapa sebenarnya saldo per akun. Yang mana akun? Bisa jelasin kemarin. Akun itu yang ini, kas, modal, peralatan, perlengkapan, pendapatan, utang, piutang dan lain sebagainya. Nanti di buku besar itu per akun. Nah kalau ini kan campur ini. Jurnal umum semuanya di dalam. Kas, ada modal, ada peralatan, ada semuanya campur di dalam. Nah, mengisikan ke buku besar, kolomnya seperti ini. Tetap harus ada tanggal. Lalu kolom keterangan. Kemudian debit, kredit. Kemudian ada saldo. Debit, kredit. Jadi, Pak, kenapa kok jurnal umum debit kreditnya 1, itu buku besar 2? Jadi Pak, kita pakai yang mana? Pakai dua-duanya. Jadi caranya seperti ini. Contohnya, ini ada saya buat PT maju mundur. Nama bukunya ini jurnal umum. Kemudian karena di Agustus, berarti 31 Agustus 2020. Nah kemudian nanti dijumlahkan balance-nya berapa. Cara mengisinya, kau mau mengerjakan yang mana dulu? Kalau mau kas dulu, boleh. Tuliskan di sini kas. Kas. Oke, berarti nanti buku besar ini isinya semuanya hanya kas. Pokoknya dari jurnal umum yang tulisannya kas kau pindahkan ke sini. Posisi letaknya sama, hanya cara masukkan awalnya yang beda. Kita ambil yang pertama, tanggal 1 Agustus 2020, kas sebelah mana? Debit, pindahkan langsung, berarti tanggal 1 di sini. Kas. Di debit mana? Ini atau ini? Ada dua itu Pak. Selalu transaksi pertama di buku besar itu pakai yang di saldo. Pertama sekali harus yang di sini. Kemudian pakai yang ini. Dan contohnya 40 juta. Kemudian hanya satu kas, tidak, saya lagi. Tanggal 2 ada kas. Di posisi kredit 8 juta, berarti tanggal 2. Masuk lagi. Apa dia? Membeli peralatan katanya. Peralatan. Ini kas dari modal. Peralatan. Nah, ini posisinya di sebelah kredit. Jadi bukan kreditan ini. Saya bilang tadi saldonya yang pertama di debit. Pak, semua kah di debit pertama? Tidak, ada yang di kredit. Jadi lihat saldo normalnya. Saldo normal kas kan di debit, berarti awalnya di debit. Nanti pendapatan saldo normalnya itu kredit. Dia awalnya di kredit. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Kalau saldo normal kas di debit, berarti awalnya di debit sebelah sini. Kalau saldo normal pendapatan di kredit, berarti awalnya dari sini. Ini dipakai untuk transaksi yang kedua. Jadi contoh seperti ini, membeli peralatan 8 juta, sebelah kredit dia. Kasnya ini sebelah kredit. Masuk di sini sebelah kredit. 8 juta. Oke? Kalau kau buat transaksi seperti ini, selalu gariskan yang kosong. Sudah, harus digariskan yang kosong. Nanti dicatat orang di situ, dibuat 50 juta. Padahal uangnya nggak ada. Sama juga, ya. Nah, kemudian setelah kau buat seperti ini, sudah selesai? Tidak. Debit, kredit, kurang. Kalau beda dia, dikurang. Buat dari sini jumlahnya. Berarti 40 dikurang 8 juta, sisa 32 juta lagi uangnya. Kas. Oke, kemudian masih ada yang lain tasnya, masih tanggal 4 katanya menerima pendapatan.
buat tanggal 4. Menerima pendapatan. Di sebelah mana? Debit kalian. 4.500.000. Berarti tulis di sebelah debit yang ini. Yang awalnya saja di sini. 4.500.000. Sama seperti tadi. Ini ke sini. Nah, ini sisanya ini. Ke sini karena sama-sama debit. Ini ditambah. Kalau tambahkan dia berarti 36.500.000. Kemudian cara kali kelas tanggal 4 dari sudah tanggal 5. Tanggal 5 Agustus katanya kau menerima pendapatan tapi yang berbeda 3 juta. Harusnya semua pendapatan itu 4.500.000. Tapi berupa piutang 1.500.000. Berarti menerima pendapatan tanggal 5. Menerima pendapatan lagi. Berapa? 3 juta sebelah kredit. Sebelah debit, masukkan di sebelah debit. 3 juta. Jumlahkan lagi sama debit ke debit. Kalau debit ke kredit dikurang. Pokoknya ini aja. Kalau beda dikurang, kalau sama harus jumlahkan. Kredit jumlahkan, debit jumlahkan. Kredit kurangkan, kredit jumlahkan. Oke? Ini berapa? Tambahkanlah 39.500. Masih ada transaksinya? Tidak ada lagi. Kemudian kau garis. Setelah kau garis, sekarang kau sebelum ada buku besar, saya tanya, kas di jurnal umum berapa? Pasti nggak bisa jawab. Tapi setelah dibukukan ke buku besar, kita tahu per akun itu berapa saldonya. Contoh, saldo kas berapa? 39.500. Disetorkan 40 juta, dikurangi 8 juta beli peralatan, kemudian ditambah mendapat pendapatan 4.500 dan 3 juta hasilnya 39.500. Begitu dia. Begitu juga dengan akun yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Nanti setelah contoh yang ini, yang akun yang lainnya kau masukkan ke catatan. Jadi ini contohnya, nanti kau sekalian mengisi. Kita ambil contoh yang saldonya enggak di debit pertama. Kita ambil itu pendapatan. Saldo normalnya itu di kredit. Berarti kau carilah di seluruh jurnal umum yang katanya pendapatan. Berarti tanggal 5 dan tanggal 4 dan tanggal 5. Mulailah tanggal 4. Menerima pendapatan. Oke, tadi saya bilang awalnya itu di sebelah saldo. Nah, lihatlah dia. Pendapatan di kredit, berarti di saldo kolom kredit 4.500.000. Oke, kemudian masih ada lagi, masih Pak, tanggal 5. Tanggal 5 4.500.000 kolom kredit. Tanggal 5 menerima pendapatan. Tadi kolom awalnya kredit yang di saldo. Kalau sudah yang kedua, masuk di 4.500.000 di kredit sama 4.500.000. Nah, kejumlahkanlah 4.500.000 sama 4.500.000, hasilnya 9 juta. Jadi jumlah pendapatan itu 9 juta. Garis dari sini. Seperti itu mengerjakan buku besar. Nanti akun yang lain silahkan kau buat. Nah, Pak, jadi gimana kalau transaksinya hanya satu? Contohnya ini peralatan. Berarti kau tulis hanya peralatan, saldonya 8 juta di sebelah debit 8 juta. Selesai, langsung garis penutup. Oke? Jadi kalau kurang mengerti nanti bisa ditanyakan kembali di komentar WhatsApp grup kelas.
Terima kasih, selamat pagi.